Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Perkenalkan, nama saya Selioni Kanarki dari kelas XAK 4 dan di sini saya akan menceritakan sebuah tentang pendidikan. Nah, perbaikan kualitas bangsa dan ditempuh dan terutama melalui harus pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan. Jadi untuk mencapai satu tujuan itu kita harus melewati sebuah pendidikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena di zaman sekarang, di era sekarang itu sangatlah penting pendidikan. Jadi pendidikan itu berfungsi untuk menerima ide-ide dan konsep-konsep baru. Kita akan menambah wawasan, kita akan mengetahui segala hal secara luas dari pendidikan tersebut. Nah, itu makna pendidikan, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Karena Indonesia sekarang itu diperharuskan untuk menjadi orang yang cerdas, pintar, dan berpendidikan. Karena apa? Karena era sekarang kita itu, Indonesia itu termasuk orang yang memiliki teknologi yang kurang dari luar negeri. Nah, maka dari itu kita tidak boleh kalah. Meskipun kita kalah dalam teknologi, kita harus tetap menang dalam berpendidikan. Jadi kita tidak boleh kalah untuk mencapai sebuah kemerdekaan Indonesia nanti. Kita tetap menjaga dong, ya kan? Nah, lanjut, selama manusianya cerdas maka ia mempunyai kebijakan dan kebijakan dalam jiwanya. Nah, barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Nah, karena seperti saya yang bilang tadi, kita kalah dalam berteknologi ya, tapi kita cerdas dalam berpikir, dalam berpendidikan, karena itulah yang akan mendorong sebuah teknologi tadi. Jadi kita itu menyusul step by step untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Kita dengan berpendidikan kita tahu, oh ini gini loh, oh ini gini loh. Jadi kita itu akan menciptakan sebuah karya sendiri, kita akan menciptakan sebuah teknologi atau bisa mengembangkan sebuah teknologi baru. Nah, lanjut, budaya baru itulah yang menjadi kontra budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat budaya alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi, pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang baik, dan mengatasi sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. Hal ini tampaknya akan menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidikan terselesaikan. Masalah karena pendidikan itu tidak terjadi atau memadai muncul dan menyusul persoalan mahalnya biaya pendidikan. Nah, ini yang tadi aku sampaikan, aku ulangi lagi dan aku detailkan lagi ya. Nah, kita merasa sebagai bangsa Indonesia itu tertinggal dari berbagai hal dari bangsa lain. Seperti yang aku bilang tadi, kita itu sebagai bangsa Indonesia itu untuk masalah teknologi dan lain sebagainya itu kurang. Nah, karena itu kita tunjukkan kepada bangsa lain, kita meskipun kita tertinggal dengan teknologi, kita tidak tertinggal dengan pendidikan. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dari Indonesia dan menyeluruh dan terencana itu. Jadi kita itu satu-satunya jalan supaya bangsa itu supaya
mencerdaskan bangsa itu satu-satunya jalan, yaitu pendidikan. Dengan kita berpendidikan, kita akan tahu dengan era zamannya ya, zaman sekarang itu kalau di Indonesia itu kita harus berpendidikan terlebih dahulu. Contoh kerja, coba kerja ya, kalau kita melamar kerja tapi kita nggak punya pendidikan, apa iya kita bisa kerja? Kita akan menjadi pengangguran. Nah, maka dari itu kita itu sebagai warga Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, satu-satunya jalan yaitu melakukan pendidikan. Kita harus pendidikan supaya suatu saat nanti kita dapat mengembangkan bangsa Indonesia dengan kecerdasan yang kita miliki, yaitu berbekal pendidikan. Nah, lanjut. Namun untuk menuju ke arah itu, jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku, karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor lain, termasuk masalah ekonomi, keamanan, dan masalah sosial lainnya. Para guru pun berharap mulai mengubah cara belajar kepada siswa. Apalagi maksudnya itu gimana ya? Kan contoh sekarang itu kan lagi pandemi ya, jadi sangat nggak efektif banget untuk belajar tatap muka gitu. Kalau dulu kan efektif ya, tatap muka bisa ditanyakan gini, kalau sekarang kan enggak, sekarang serba online. Jadi guru itu juga bingung lah untuk mengatur waktu itu, guru juga capek juga. Jadi kita itu guru itu harus mengubah gimana ya, supaya siswa itu mengetahui mata pelajaran ini, bisa memahami, bisa mencermati gimana gitu. Jadi ya itu masalah guru biarlah masalah guru ya. Sekarang itu online, dan saya sebagai siswa juga nggak tahu apa yang diberikan guru untuk ke siswanya gitu. Yang selama ini saya tangkap itu untuk belajar online aja, jadwalnya juga tepat kok, gurunya juga disiplin banget gitu. Para guru pun tidak boleh lagi memberikan tekanan kepada siswa seperti pelajaran menghafal dan memberikan soal pilihan ganda multiple choice, karena bisa berdampak pada pembentukan kepribadian. Nah, lanjut ya, peran pendidikan itu apa sih? Nah, ini salah satunya yaitu sebagai sarana pemberdayaan. Harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian dari fungsi kebudayaan. Nah, oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri, dan para pendidik mengajar siswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan. Nah, kita itu harus menghargai perbedaan lain dari budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia itu kan banyak macam-macam agama, budaya, setiap daerah pasti punya budaya masing-masing juga kan. Nah, kedepannya sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasional, berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti. Nah, sekian dari saya. Jika ada perkataan yang salah atau menyinggung perasaan kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.